Penerjemah resmi BTS menolak permintaan penerjemahan surat RM memicu perdebatan serius soal wajib militer. Pada tanggal 11 Desember, leader BTS RM mendaftar wajib militer bersama sesama anggotanya V untuk wajib militer. Sebelum berangkat, RM menulis surat yang panjang dan menyentuh hati kepada ARMY dan memposting di Weverse. Dalam surat itu, dia berbicara tentang kenangan indahnya bersama penggemar sebagai anggota BTS dan dengan jujur mengungkapkan ketakutannya akan 18 bulan mendatang. 18 bulan ini bisa panjang atau pendek, tapi aku percaya ini akan menjadi saat dimana kita semua bisa mendapatkan inspirasi dan pembelajaran baru tapi asing. Meski mungkin menakutkan, adakah yang lebih menghibur daripada kenyataan bahwa di masa yang tidak menentu ini akan ada sesuatu yang diharapkan dan dinantikan? Itu mungkin tugasku, tapi menurutku itu juga merupakan cinta semua orang, kata RM. Untuk terjemahan Beyond the Story 10 Years Record BTS, penulis dan penerjemah yang mengerjakan memoir BTS versi bahasa Inggris Anton Hur menyuarakan keengganan untuk menerjemahkan surat itu dalam thread rinci di X, menyeratkan bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan sudut pandangnya mengenai wajib militer secara umum yang sangat ambivalen berdasarkan pengalaman kehidupan nyatanya. Dia kemudian menceritakan kenangan menyakitkan saat dia bertugas di mana dia terluka parah. Sebuah kecelakaan konstruksi menyebabkan 2 tulang belakangnya dan semua tulang tumitnya hancur total. Dan menurut dokternya merupakan sebuah keajaiban bahwa ia dapat bertahan hidup tanpa menderita dampak fisik yang lebih parah. Yang sebenarnya yaitu BTS dan grup mereka penolakan untuk mengecualikan anggota soft power. Tahun gencatan senjata pada tahun 2023, akibatnya, kata Hur, generasi muda negara ini harus menanggung akibatnya. Malu dan marah dengan perpecahan ini untuk menerjemahkan surat itu. Rasa sakit hati dan kesakitan dalam kata-kata Anton Hur bergema di benak banyak orang. TikTok, seorang penulis Korea Kanada, dia memposting tanggapan pada rangkaian pesan di Jinwon Park. Kata Park dalam video itu menambahkan bahwa semua orang yang dia kenal telah mencoba keluar dari layanan wajib militer dengan satu atau lain cara. Aku pikir sistem wajib militer adalah sebuah omong kosong. Semua orang pada tingkat tertentu berpikir bahwa sistem wajib militer sudah ketinggalan zaman. Dia secara khusus mengkritik bahwa BTS tidak dikecualikan dari layanan mereka ketika orang-orang kaya dan berpengaruh dapat dengan mudah menemukan jalan keluarnya. Berbeda dengan Hur, Park mengaku tidak punya pengalaman wajib militer karena ia memperoleh kewarganegaraan Kanada sejak dini. Tapi keputusan itu dibuat oleh ayahnya, seorang prajurit veteran dengan rasa tanggung jawab patriotik yang kuat terhadap negaranya. Park mengatakan bahwa meskipun ayahnya akan segera membantu kalau Korea Selatan kembali berperang, dia juga menyadari betapa berbahayanya wajib militer bagi masyarakat Korea karena menghambat prospek pendidikan dan karir para pemuda. Dalam pandangannya, ini adalah sistem eksploitatif yang menerapkan kerja paksa pada generasi muda. Meskipun Korea Selatan punya semua sumber daya untuk punya tentara tetap, dengan tentara bergaji tinggi yang mendaftar untuk pekerja tersebut secara sukarela. Pada akhirnya, Park mengakui posisi Hur dalam perdebatan wajib militer dan menekankan perlunya evaluasi ulang dalam konteks situasi sosiopolitik Korea Selatan saat ini. Di sisi lain, Jimin membuat ARMY tertawa dengan pakaiannya saat wajib militer. Jimin telah menjadi topik hangat untuk pakaiannya saat mendaftar militer. Jeop dan Suga menemani Jimin dan Jungkook yang menjadi anggota terakhir BTS yang menjalani wajib militer. Saat fotonya keluar, ARMY senang karena Jungkook secara khusus menjadi lebih emosional ketika sebuah video dibagikan yang menampilkan semua anggota mendaftar. Tapi beberapa hari setelah sang idola menjalani wajib militer, Jimin masih menjadi topik hangat. Tapi kali ini karena pakaiannya. Pada awal tahun 2023, Jimin ditunjuk sebagai duta global baru untuk Dior dan benar-benar bersinar dalam pemotretan, acara, dan kapanpun dia mewakili merek tersebut. Tampaknya bahkan ketika mendaftar, Jimin adalah duta yang sempurna karena netizen memperhatikan dia mengenakan tas dan jaket Dior. Ketika netizen memperhatikan apa yang Jimin kenakan, mereka tidak bisa melupakan bagaimana sang idola memastikan untuk tetap bergaya hingga menit terakhir dia wamil. Banyak juga yang menganggapnya tidak serius karena dia mungkin mengenakan pakaian seharga ratusan dolar saat memasuki pusat pelatihan. Jin juga mengupdate Instagramnya dengan foto Jimin dan Jungkook dan keterangan emosional. Pada 14 Desember, Jin memposting foto terakhir Jimin dan Jungkook dengan teks yang menyentuh dan memposting foto dirinya bersama Jimin dan Jungkook. Aku pikir itu akan lucu, tapi air mata mengalir. Netizen dan penggemar berkomentar, ini membuatku
menangis karena dia selalu menulis sesuatu yang lucu. Tapi kali ini Yalin mengatakan Jin sangat peduli pada mereka. Kupikir dia merasa ingin menangis karena dia melihat Jungkook sejak Jungkook berusia 15 tahun dan sekarang dia melatihnya di pusat pelatihan. Yalin mengatakan, kupikir aku bisa memahami perasaannya. Jin seperti ibu mereka di BTS. Yang lain mengatakan itu pasti merupakan latihan yang sulit baginya juga, tapi sekarang dia harus melihat anggota termuda melewatinya. Dan aku rasa dia ingin menangis setelah melihat adik-adiknya menjalani latihan keras. Sementara itu, sebelumnya dilaporkan bahwa Jimin dan Jungkook mungkin menerima pelatihan dasar militer di bawah asuhan Jin, yang saat ini bertugas sebagai asisten sersan di pusat pelatihan perekrutan baru di Yeoncheon-gun, Provinsi Gyeonggi, markas divisi infanteri kelima Tentara Korea Selatan. Tak hanya itu, netizen Korea mendiskusikan seragam hitam yang akan dikenakan V. Kim Taehyung alias V terus menjadi tren topik setelah ia menjalani wajib militer. Taehyung telah menjadi sorotan selama 2 minggu terakhir sejak tersiar kabar tentang keputusannya untuk mendaftar di tim tugas khusus, unit militer anti terorisme yang terkenal dengan pelatihan yang melelahkan. Pilihannya untuk bergabung dengan unit yang menantang ini tidak hanya menarik perhatian media secara signifikan, tapi juga membuat komunitas online heboh, menjadikannya trending topik di berbagai platform. Di dalam satu postingan trending di Daku, netizen membahas seragam hitam yang akan digunakan Taehyung setelah ia menyelesaikan wajib militer dasar pelatihan, seragam tugas khusus SDT yang dikenakan V BTS. Netizen berkomentar, seseorang yang tampan muncul di pasukan baja unit militer, jadi aku mendukung tim itu. Yang lain mengatakan, aku menantikan foto-foto V, mungkin akan terlihat seperti gambar. Ini akan sulit di musim panas. Yang lain mengatakan, oh sepertinya begitu cocok untuk V, bahkan di militer dia akan menjadi legenda. Berpenampilan ketat sangat cocok untuknya, sungguh luar biasa. Yang lain mengatakan, foto terakhir keren sekali, ini akan sulit tapi akan sangat keren wajah V dengan pakaian itu. Wow, dia akan menuju tempat yang sulit. Yang lain mengatakan, bahkan dengan kepala gundul, orang yang tampan tetaplah tampan, seperti adegan dari film. Rasanya seperti karakter game, tapi apakah celana pendek militer biasanya sependek itu? Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.